Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta LDKS SMAN 31 Jakarta. Semoga sehat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama Bapak Wawan Setiawan SPD GR, NRG 19-204-11-05-204. Tanggal lahir Majalengka 8 Oktober 1967. Jabatan Guru Sejarah dan Antropologi. Pendidikan umum SD, SMP, SMA, IKIP Jakarta, S1 bergelar GR. Penugasan SMA Negeri 31 Jakarta 1989 sampai 2027. Nomor HP 081381642431, 081382627430. Bapak sudah bersertifikat pelatihan bela negara. Baiklah, kita dengarkan lagu Mas Bela Negara. Materi LDKS Bela Negara SMAN 31 Jakarta bersama Wawan Setiawan SPD GR. Pengertian bela negara. Bela negara ialah tekad, perilaku dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan eksistensi hidup bangsa dan negara. Dasar hukum bela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Ayat 1.
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hakikat bela negara. Apa yang harus dibela? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Mengapa negara harus dibela? Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang terkadang berbenturan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut membuat perlu survive atau bertahan, mengingat semakin kuatnya persaingan dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa sebuah negara akan tetap selamanya ada atau tetap berdiri. Agar tetap hidup, negara harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman. Siapa yang harus membela negara? Tugas membela negara tidak bisa hanya digantungkan kepada TNI semata. Sebagaimana dalam sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalam seluruh WNI, lembaga negara, masyarakat, parpol, suprastruktur, dan infrastruktur. Unsur bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun mental. Fungsi bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Kedua, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, merupakan panggilan sejarah. Dan yang keempat, menjaga keutuhan wilayah negara. Tujuan bela negara. Yang pertama, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang ketiga, melestarikan budaya. Dan yang keempat, mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa juga bernegara. Dan yang kelima, berbuat yang terbaik bagi bangsa juga negara. Manfaat bela negara. Yang pertama, menanamkan rasa kecintaan kepada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, membentuk iman dan takwa pada masing-masing agama. Yang ketiga, melatih kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keempat, menghilangkan sikap negatif, malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Yang kelima, membentuk sikap disiplin akan waktu, aktivitas, juga pengaturan yang lain. Yang keenam, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, disiplin, serta kepedulian antar sesama. Yang ketujuh, membentuk jiwa kebersamaan serta solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 8. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang 9. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara. Yang 10. Melatih kecepatan, ketepatan, ketangkasan individu dalam melaksanakan beragam kegiatan.
Apa realisasi dari bela negara? Bela negara di sekolah. Yang pertama, melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Yang kedua, aktif kegiatan ekskul, paskibra, pramuka, PMR. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah. Yang keempat, melestarikan budaya belajar. Dan yang kelima, rajin dan tekun belajar. Di sekolah. Sekarang bela negara di rumah. Apa saja yang harus dilakukan bela negara di dalam rumah? Di rumah sendiri. Yang pertama, selalu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, senantiasa bertutur kata yang sopan. Yang ketiga, menciptakan keluarga yang harmonis. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Dan yang kelima, membantu orang tua. Bela negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mendukung kegiatan Siskamling. Yang kedua, aktif dalam penanggulangan bencana banjir, longsor, gempa bumi, maupun kebakaran. Dan yang ketiga, aktif menjaga lingkungan tetap bersih, aman, dan nyaman. Dan yang keempat, aktif dalam upaya pencegahan kerusuhan massa. Peserta LDKS SMAN 31 Jakarta tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin. Seperti siswa-siswi sekalian, ini ada LDKS, latihan dasar kepemimpinan sekolah. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi sejumlah orang dengan persuasif atau dengan teladan untuk mengikuti serangkaian tindakan. Pemimpin itu apa? Adalah seorang yang diberi kewenangan dalam menanggung jawab semua organisasi, lembaga, institusi yang punya orientasi pada kesepakatan bersama, serta mempunyai visi misi berperan sebagai konseling dan bisa membela, melayani, mempertahankan baik organisasi maupun kelompok. Itulah peserta LDKS yang Bapak cintai. Bapak akan mengambil seorang tokoh pendidikan nasional dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Konsep kepemimpinan nasional Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Kita artikan satu persatu. Ing ngarsa sung tulada, seorang pemimpin jika berada di depan harus memberi teladan yang baik, contoh yang baik. Ing madya mangun karsa, pemimpin berada di tengah pengikutnya untuk membangun semangat, motivasi. Pemimpin memberikan kenyamanan, perlindungan, suasana yang kondusif. Yang ketiga, tut uri handayani. Seorang pemimpin dari belakang memberi kedorongan kepada pengikutnya. Keberhasilan merupakan hasil kerja kelompok. Pemimpin memberi daya dorong untuk semangat. Sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, berpengetahuan. Yang kedua, berani. Yang ketiga, melestarikan budaya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan. Dan yang kelima, dapat dipercaya. Yang keenam, berinisiatif.
Yang ketujuh, bijaksana. Yang kedelapan, tegas. Yang kesembilan, adil. Yang kesepuluh, teladan. Yang kesebelas, tahan uji. Yang kedua belas, loyalitas. Yang ke-13, tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Yang ke-14, antusias. Yang ke-15, simpatik. Dan yang ke-16, rendah hati. Peserta LDKS SMA Negeri 31 yang Bapak cintai dan sayangi. Apa sajakah syarat menjadi seorang pemimpin? Yang pertama, watak dan sikap mental yang baik. Yang kedua, intelijensi yang tinggi. Yang ketiga, kesiapan fisik. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang tadi. Yang 16 yang Bapak tadi uraikan. Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, tentang bela negara. Bela negara mempunyai spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya. Bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari petani, buruh, profesional, sampai pedagang yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesi warga negara. Itulah pidato tertulis Presiden peringatan Hari Bela Negara 19 Desember 2014. Kembali dikatakan bahwa bela negara ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu definisi dari bela negara. Nah, siapa yang harus membela negara? Yang harus membela negara itu adalah seluruh warga negara Republik Indonesia. Jadi bukan TNI saja, semua. Seluruh WNI yang cinta akan tanah air. Apa Pak maksud dari cinta tanah air? Cinta tanah air itu adalah jaga tanah, pekarangan, dan seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Dan yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan yang kelima, memberi kontribusi pada kemajuan bangsa. Dan yang keenam, bangga menggunakan produksi dalam negeri. Itu cinta tanah air. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
berpartisipasi aktif dalam organisasi. Yang kedua, jalankan hak dan kewajiban sesuai aturan. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilu yang memenuhi syarat cukup umur. Yang keempat, berpikir, bersikap, berbuat yang baik. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam kedaulatan bangsa dan negara. Jadi bela negara ini sangat luas sekali. Di antaranya itu adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Apa maksud dari rela berkorban bagi bangsa dan negara? Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum. Yang kedua, mencurahkan perhatian, tenaga, pikiran untuk tanpa pamrih. Yang ketiga, rela berkorban waktu, harta, raga, dan jiwa untuk negara. Apalagi rela berkorban untuk bangsa dan negara ini? Pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, siap bela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Tiga, aktif dalam pembangunan bangsa. Yang keempat, gemar membantu. Dan yang kelima, percaya pengorbanan untuk bangsa tidak sia-sia. Nah, dijelaskan bahwa bela negara ini harus mempunyai kemampuan awal dalam bela negara. Jadi tidak sembarangan, harus mempunyai kemampuan awal dalam membela negara. Apa itu, Pak, membela negara itu? Yang pertama, kemampuan psikis, mental, etika, toleransi, disiplin, ulet, kerja keras, pantang menyerah, taat aturan, percaya diri. Itu kemampuan awal bela negara, mental. Yang kedua, kemampuan fisik, jasmani, sehat, tangkas, dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Itu kemampuan awal bela negara. Terus bela negara itu apalagi, Pak? Ini dia. Untuk membela negara harus memiliki kecerdasan. Cerdas. Intelijennya tinggi. Yang kedua, memelihara jiwa dan raga. Dan yang ketiga, selalu bersyukur. Yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang kelima, jaga kesehatan. Itulah peserta LDKS SMA Negeri 31 Jakarta. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.